Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya akan mengupdate hasil nabung saham rutin di bulan kelima. Ini dia. Jadi di bulan Mei teman-teman, di awal perdagangan bulan Mei, market kita ada koreksi ya, dari 7.300 menjadi 6.600 gitu ya, ada penurunan 900 poin kurang lebih. Dan itu membuat saham-saham koleksian saya di nabung rutin ini dari harganya yang sudah naik cukup tinggi turun kembali dan masuk kembali ke area belinya gitu ya. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah saham ACE, saham consumer goods yang saya pilih di portofolio saya ini. Saham ACE ini saya mulai beli di bulan keempat karena memang di bulan keempat itu harga si Akra, BRI, dan Pewon itu sudah tinggi, jadi saya mesti masukin lagi dua saham pilihan lain. Saya pilih ACE dan SMGR gitu ya. ACE ini sekarang posisinya floating loss teman-teman, minus 3,8% dengan harga rata-ratanya di 1018. Kemudian porsinya ACE ini saya ada 18% dari total portofolio. Untuk saham ACE itu saya maksimal beli di harga 1.200, itu maksimal beli ya saham ACE. Dan sekarang di harga 980, jadi sudah cukup turun jauh dari maksimal harga beli saya. Itu adalah saham ACE. Yang kedua adalah saham Akra, komoditi ya, minyak dan perdagangan. Saham Akra itu saya beli mulai dari harga 700-an ya di bulan Januari. Dan sekarang di bulan Mei harganya 1020, sekarang posisinya floating profit 27,3%, di mana saham Akra itu sudah di atas harga beli saya 1020 gitu ya. Harga beli saya adalah di 950, tapi akhirnya kemarin saya merevisi target, jadi saham Akra itu saya revisi, yang tadinya saya mau jual di 1200, sekarang saya jual di 1300. Jadi saya revisi dulu target belinya menjadi 1000, dan kemarin saya bisa nambah posisi untuk saham Akra ini. Sekarang posisi saham Akra itu ada di 14% total portofolio gitu ya. Yang ketiga saya ada saham BBRI. Nah, BBRI itu kemarin sempat 4.800-an ya, 4.800-an, lalu dia turun dan sekarang di harga 4.350. Kemarin hari Rabu saya beli di harga 4.400, nambah lagi ya satu lot, dan sekarang posisi BBRI itu menjadi 35% dari total portofolio. Sekarang itu posisi BBRI floating profit ya 1% saja. Kemarin sudah sempat hampir 12% kalau nggak salah di bulan lalu ya. Nggak masalah ya, karena kita tujuannya adalah nabung, kita beli rutin selama dia di bawah harga beli yang sudah kita tetapkan. Nanti akan kita jual kalau saham ini sudah mencapai harga over value gitu ya. Di harga over value kita jual, kita ganti dengan saham lain yang bisa kita tabung rutin seperti ini. Itu konsepnya. Yang keempat adalah saham dari properti. Saya punya Pewon di saham properti. Di saham properti juga harganya turun ya dari 500-an. Pewon sekarang di 496, tapi saya tidak nambah posisi untuk Pewon karena posisinya sudah 22% ya. Jadi kalau BBRI tadi 36%, dia terbesar kedua adalah properti, di mana ada Pewon dengan 22%. Saat ini Pewon posisinya masih floating profit ya, 6,1%. Ya, 6,1% dengan harga rata-ratanya masih cukup bawah ya, di 467 gitu ya. Mungkin bulan depan Pewon akan saya tambah lagi porsinya. Saham terakhir adalah saham SMGR yang juga di bulan Mei ini kemarin saya nambah posisi lagi. Posisinya SMGR sekarang 17% dari portofolio. Dari 17% itu posisinya sekarang floating profit juga 1%. Jadi masih tipis kenaikannya ya, it's okay, karena SMGR ini juga baru kita pegang 1 bulan berarti ya. 25 April ke 25 Mei baru 1 bulan. Ya, so far saya cukup puas ya dengan kinerja dari saham-saham pilihan saya ini yang ditabung. Kalau kita perhatikan kinerja IHSG saat ini dari year to date ya, dari masuk awal tahun baru sampai sekarang itu IHSG naik 4,5%. Dan kalau kita bandingkan dengan hasil nabung saham rutin ini, kita sedikit di atas IHSG, posisinya kita naik 5,4% gitu ya. Perhitungannya memang agak susah, nanti saya coba cari cara penghitungannya lagi gitu ya. Karena kalau sekarang ini misalkan kita menghitungnya seperti ini, berarti sebenarnya
ada delay gitu ya, karena kemarin kita baru masukin kan, kita baru top up lagi dan kita baru belikan lagi. Tapi nggak masalah sih, kita coba hitung seperti ini dulu ya. Jadi posisi sekarang hasil tabungan rutinnya adalah 7.500.000 dan sudah bertumbuh menjadi 7.973.000 ya, naik 5,4% gitu ya. Dan karena sekarang posisinya masih di atas IHSG, otomatis cukup bagus kalau menurut saya, apalagi kemarin saat IHSG tertekan, posisi kita nggak sampai goyang segimana ya, buktinya kita masih bisa plus 5,4% juga. Dan dari pilihan saham-saham ini sepertinya sampai akhir tahun, kalau nggak ada halang rintang gitu ya, yang kondisi yang terlalu fluktuatif, mungkin saham-saham ini yang akan saya pegang tetap sampai akhir tahun untuk portofolio nabung rutin gitu ya. Sejauh ini dari pilihan nabung saham rutin ini memang ada sektor-sektor yang belum manggung gitu ya, kayak misalnya consumer goods, kemudian properti dan konstruksi gitu ya. Dan justru menurut saya ini kesempatan sih, kalau kita mencari sektor yang sedang manggung lalu kita nabung rutin seperti ini, posisinya akan ketinggalan ya. Ketinggalan kenapa? Karena harganya cenderung akan cepat naik teman-teman ya, sedangkan kita butuh waktu untuk akumulasinya, nabungnya itu juga bulanan lagi kan. Jadi saya memang memilih portofolio yang idealnya baru akan bertumbuh di tahun depan gitu ya, akan turn around di tahun depan. Dan saya melihat optimisme itu di sektor-sektor consumer goods, kemudian properti dan konstruksi gitu ya. Kalau untuk consumer goods seperti Unilever, kalau teman-teman tahu juga sudah mulai beranjak naik gitu ya harganya. Dan biasanya sih kalau sektor itu kalau salah satu bergerak, yang lain-lainnya itu mulai nyusul gitu ya, saham-saham di sektor yang sama itu. Jadi mudah-mudahan sektor consumer goods akan beneran pulih di tahun ini dan mulai benar-benar recover di tahun depan. Sama juga ya dengan properti, sektornya belum pulih banget, tapi mudah-mudahan tahun ini juga bisa pulih. Jadi kita akan manfaatkan, saya terlebih ya, untuk tahun ini untuk mengakumulasi saham-saham yang sektornya berpotensi untuk pulih di tahun depan gitu ya. Jadi nggak expect untuk tiba-tiba langsung naik tinggi gitu, tapi tetap kita coba kejar targetnya bisa di atas IHSG. Bahkan sih target saya itu bisa 5% di atas IHSG. Itu rencananya dengan portofolio yang saya pilih ini. Gitu teman-teman, dari update saham kali ini, tetap semangat buat kalian untuk nabung sahamnya. Dan kalian nggak harus untuk langsung beli sebenarnya, selama target kalian misalkan masih tinggi harganya, atau kalian belum nemu, kalian bisa top up aja dulu di RDN, biarin di RDN aja dulu ya. Jadi, kalau di RDN, sudah terlanjur masuk RDN itu males buat narik ya, males buat narik. Jadi kalau pas nanti tinggal dapat momen sahamnya, kalian bisa beli gitu ya. Ketimbang masih di rekening biasa, nanti keburu buat jajan, keburu buat check out online, keburu buat macam-macam lah. Nanti keburu nggak sempat nyisihin untuk nabung. Oke teman-teman, segitu dulu dari video kali ini. Jadi memang video nabung saham rutin ini akan saya update terus setiap bulan, misalkan di bulan ke-6, ke-7, sampai ke bulan 12. Jadi targetnya saya akan punya 12 video nih seperti ini ya. Dan di akhir bulan ke-12 nanti kita bisa melihat nabung saham rutin ini hasilnya akan seperti apa. Mudah-mudahan hasilnya bagus seperti yang kita harapkan dan bisa di atas IHSG. Saya sih targetin paling tidak bisa 5% di atas IHSG ya, pinginnya gitu ya. So, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat untuk nabung saham rutinnya. Kalau kalian belum ketemu sahamnya, top up aja dulu di RDN, biarin saldonya di RDN yang numpuk gitu ya. Itu teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau kalian suka, subscribe, share, like, dan juga feel free untuk diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Kalau kalian lagi ngincer saham apa gitu, boleh juga tulis di kolom komentar, nanti kita tampung, kita coba bikinin di video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu guys, God bless you, bye-bye.